Penjabat Bupati Sorong Yen Piet Moso secara resmi mengangkat dan menyerahkan surat keputusan kepada 223 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga kesehatan sebanyak 5 orang pada Rabu tanggal 6 September 2023 di Aimas Hotel Kabupaten Sorong. 223 guru tersebut terdiri dari 151 guru untuk jenjang SD dan SMP yang merupakan formasi tahun 2022. Sementara 67 guru sisanya merupakan peralihan dari Provinsi Papua Barat tahun 2021. Dalam arahannya, penjabat Bupati Sorong berpesan agar seluruh tenaga P3 Kelvin ini dapat melaksanakan tugasnya dengan hati dan sesuai amanah undang-undang yang berlaku. Dalam rasa sukacita dan bahagia, kami boleh menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa berpengapa dalam perjalanan kehidupan kami. Bahwa dalam rangka pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah Kabupaten Sorong perlu ditetapkan dengan surat keputusan penjabat Bupati Sorong. B. Bahwa untuk keperluan grup A di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan penjabat Bupati Sorong. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, memutuskan menetapkan ke-1. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama sebagai penjabat Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sorong, atau juga atas nama masyarakat Kabupaten Sorong, kami mengucapkan selamat dan sukses bagi saudara-saudari yang hari ini menerima SK P3K. Semoga amanah ini dan kepercayaan ini dan penugasan yang diberikan oleh pemerintah dan negara melalui pemerintah Kabupaten Sorong bisa dapat mengabdikan diri, bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Sorong, supaya hari ini dan waktu yang akan datang akan muncul, akan hadir generasi emas Indonesia dari Indonesia Timur, dari tanah Malamu'i, yang bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan Indonesia pada umumnya. Tapi juga dalam dedikasi dan pengabdian kita juga untuk membangun di bidang kesehatan, karena kita harus membangun Indonesia dengan 3 pilar utama untuk mewujudkan Indonesia hebat, Indonesia maju. Yang pertama harus membangun atau Papua Barat Daya atau Kabupaten Sorong dengan mewujudkan Sorong cerdas, Sorong sehat, dan Sorong produktif. Jadi cerdas dengan sehat, sehat dan cerdas itu 2 kata
yang memiliki korelasi variabel sebab akibat. Jadi kalau orang sehat, gizinya dibangun mulai dari 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan, itu akan menentukan tumbuh kembangnya dan kecerdasan anak sebagai anak yang cerdas. Jadi sehat, cerdas, tentunya harus unggul atau produktif. Sejalan dengan itu, melalui sumpah dan janji serta penyerahan SK pengangkatan, maka saudara-saudara atau saudara-saudari telah hari ini resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, provinsi termuda di Indonesia yang ke-38. Provinsi ini baru berusia 9 bulan dan mata air kehidupan sudah dekat. Saya yakin dan saya yakin-yakinan, saya percaya saudara-saudara sekalian yang hari ini menerima SK merupakan sumber daya manusia unggul yang hari ini Kabupaten Sorong miliki. Dan sumber daya masing-masing di bidangnya. Selalu dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, kita boleh bangun apa saja, kebijakan di bidang apa saja, tapi pendidikan dan kesehatan dan pembangunan di bidang ketakwaan atau pembinaan mental spiritual, 3 ini menjadi pilar fondasi struktur bangunan bangsa dan negara ini. Jadi kalau kita bangun sumber daya manusia melalui pendidikan, kita bangun masyarakat Indonesia Kabupaten Sorong yang sehat, tapi kalau tidak ada keseimbangan hidup, mental dan spiritualnya tidak terbangun, itu ibarat burung terbang ke langit tanpa sayap kiri atau sayap kanan. Kalau burung terbang tanpa sayap kanan bagaimana? Tidak ada keseimbangan kan? Gitu. Jadi oleh karena itu, pemerintah hari ini dan ke depan, dan tentunya sudah dari penyelenggaraan pemerintahan waktu-waktu lalu, kita fokus ke depan adalah fokus kepada pendidikan kesehatan. Dan ditambah lagi dengan pembangunan bidang keagamaan. Dan ditambah lagi kita harus bangun ekonomi. Kita sholat bagus, ke gereja bagus, ya, pendidikan bagus, tapi kalau ekonomi tidak kuat, tidak bisa juga. Ada juga kawin tapi tidak menikah. Sudah hampir 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Saya tanya, kalau kamu tidak menikah terus, hak kamu yang dijamin oleh undang-undang sebagai ASN ini gimana? Terus kawin ini untuk apa gitu loh? Nah, jadi datang juga bilang Pak Bupati, dia ini karena sudah tidak kawin dengan saya lagi. Saya tanya, mana surat nikah? Belum, kami itu baru 5 tahun. Itu kan bukan hak kau. Iya kan? Pernikahan itu harus, rumah tangga itu harus dibangun dalam sebuah pernikahan kudus, supaya rumah tangga dan kebahagiaan itu harus betul-betul.
memang hidup itu tidak mudah, memang ada tantangan. Sehingga bapak-bapak ibu rohaniawan ini ya selalu ada di gereja, di masjid, di wihara, di pura, mereka selalu. Yang berikut, rubah metode belajar. Jangan selalu monoton di dalam kelas. Bisa diskusi-diskusi di bawah pohon-pohon di luar sekolah, di pekarangan, ya. Gitu. Ini pendidikan ya? Ini. Saya pikir jangan sampai kesehatan setelah karena kita bisa bicara pendidikan. Iya. Yang berikut, kita harus menjadi bukan hanya guru tapi suri teladan. Jadi karakter kita, pembawaan kita itu, kita sedang mengajar tapi kita sedang mentransferkan ilmu, pengetahuan tapi juga karakter kita kepada murid. Nah, jadi ini harus dijaga. Jadi integritas, moralitas, karakter yang berkualitas itu harus ditransferkan. Gitu. Oke, jadi saya pikir itu adik-adik saya juga hari ini adalah sebagai garda terdepan untuk membangun sumber daya manusia di Tanah Malamoy, Kabupaten Sorong. Mengabdi kalau ada yang jauh, ada yang dekat, jangan dengan hati yang galau, hati yang selalu protes-protes, selalu mengeluh, itu harus buang. Kerja, mengabdi itu ibadah. Sekecil apapun yang Anda lakukan, itu adalah ibadah. Dan tentunya akan membawa dampak bagi anak-anak kita ke depan dan juga orang lain. Gitu. Itu aja yang saya pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Salam bahagia, selamat bekerja dan mengabdi untuk Tanah Malamoy. God bless. Selamat pagi, saya Ardi. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Sorong. Saya adalah P3K yang penerimaan 2021, yang kebetulan kemarin masih di tingkat Provinsi Papua Barat, yang kemudian karena wewenang otonomi khusus akhirnya kami pengalihannya dialihkan ke kabupaten pengelolaannya. Nah, harapan kami tentunya bukan harapan secara pribadi, harapan secara umum dari P3K itu kami berharap bahwa pemerintah daerah bisa membuat suatu inisiasi bagaimana caranya supaya P3K ini tidak dalam bentuk kontrak lagi, ya, yang kalau kami di tingkat provinsi itu kami kontraknya perjanjian kerjanya 5 tahun, sementara di kabupaten itu hanya 2 tahun. Jadi kami berharap ini bisa diinisiasi, didorong bagaimana caranya supaya kemudian itu tidak harus melakukan perpanjangan kontrak, tapi itu sudah secara otomatis sampai kami usia pensiun, seperti itu. Terima kasih. Penyerahan SK P3K guru, tenaga kesehatan, dan juga penyerahan P3K SMK yang dialihkan dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, jadi total yang diserahkan SK di hari ini adalah sebanyak 223. Gitu. Rinciannya Pak? Rinciannya itu untuk yang SD SMP sebanyak 151, kemudian dari tenaga kesehatan sebanyak 5, dan dari yang pengalihan dari provinsi itu sebanyak 67. Yang untuk yang SD ini berarti yang penerimaan kemarin ya Pak ya? Ya, penerimaan 2022, sedangkan yang ini 2021 sama 2022. Nah, Pak, ini apakah sudah memenuhi jumlah kebutuhan guru kita yang ada di Kabupaten Sorong? untuk pemenuhan kebutuhan guru belum, masih jauh. Sejauh. Nah, jadi kita di tahun depan kita dialokasikan dari pemerintah pusat untuk yang guru
sebanyak 529, sedangkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 1030 untuk di tahun 2023. Berarti untuk penerimaan di tahun 2023. Di tahun ini berarti? Di tahun ini. Yang besok bulan ini Ya, penerimaan ini. tinggal kita lihat apakah di bulan September, Oktober atau November, nanti kita lihat jadwal yang nanti disampaikan ke kita. Tapi sudah sudah tercover ya? Sudah tercover. Ada pemberitahuan bahwa ada penerimaan. Kita sudah secara resmi dapat SK untuk kuota alokasi P3K dari Menpan RB. Itu sudah ada, dia punya dasar hukumnya untuk penerimaan 2023 P3K. Yang tadi saya sampaikan bahwa guru sebanyak 529 dan untuk tenaga kesehatan sebanyak 1030. Jadi tahun ini sendiri tidak ada penerimaan untuk yang jalur umum ataupun formasi umum? Untuk formasi umum, wacananya memang ada. Ini kita lagi godok, dia punya peraturan daerahnya. Kalau peraturan daerah sudah selesai dalam waktu dekat ini, dasar itu yang nanti kita sampaikan ke Menpan, yang nanti disampaikan oleh Pak Bupati lewat surat ke Menpan untuk pelaksanaan formasi umum. Sebanyak 601. 601. Ya. Tahun ini juga atau kapan? Diusahakan untuk tahun ini. Kita lagi kerja keras dari BKD untuk memang diharuskan untuk tahun ini. Tapi kan sekarang sudah mau pembukaan nih, apakah itu bisa terkejar atau gimana Pak? Formasinya sudah clear, sudah oke. Ini cuma tinggal tunggu dia punya dasar hukumnya. Ketika dasar hukumnya sudah ada dari bagian hukum sudah oke, kita tinggal tindak lanjut ke Menpan. Kemudian langsung pelaksanaan. Ini terlambat atau gimana Pak untuk dasar hukumnya belum terbit maksudnya? Dasar hukum ini kan harus kita godok dengan harus ada dengan BKN, dengan Menpan, yang kita sudah susun kita kirim ke Menpan, mereka koreksi lagi, gitu. Butuh perda juga berarti? Itu dengan Perbup, dengan peraturan Bupati saja, gitu. Ini lagi tinggal finalisasi terakhir aja. Pastikan tahun ini juga akan ada CPNS. Ada diusahakan untuk tahun ini ada penerimaan untuk formasi umum. Siapa? Iya, saya Esther Kalami. Dari instansi maksudnya sekolah, saya di sekolah SMK 1 Kabupaten Sorong. Senang sekali dengan terselenggaranya acara ini, ya kami bisa mengambil sumpah untuk pekerjaan kami selanjutnya ya, yaitu sebagai guru di sekolah yang akan kami emban. Ya senang bisa terselenggara. Ini momen yang kami sudah nanti-nantikan sebelumnya. Ya, saya apresiasi sekali tentang program yang dibuat oleh Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem sehubungan dengan adanya tes P3K. Ini sangat membantu kami para guru baik yang di pelosok maupun yang ada di wilayah kota untuk berkesempatan ya lebih untuk menunjukkan pengabdian lagi dan mungkin hak-haknya lebih jelas ya dengan adanya program P3K ini.